Tanggal 29 November 2020 menjadi saksi akan keberangkatan gua bersama teman-teman gua naik gunung ke Gede Pangrango via Putri. Gua akan menceritakan sedikit demi sedikit tentang perjalanan gua. Oke guys, sebelum kalian mendengarkan cerita ini, jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke guys, jadi kita berjalan sekitar 4,5 jam untuk bisa naik ke puncak. Pada saat itu gua dan teman-teman melakukan perjalanan yang lumayan sangat melelahkan, tapi perjalanan itu terbayar oleh puncak. Tapi gua dan teman-teman itu sangat senang sekali bisa sama-sama naik, karena pada saat itu gua ngedadak banget. Karena ini sifatnya kita ngedadak, kita tidak preparean dengan matang, dan gue langsung packing dan berangkat menuju via Putri. Nah, pada saat itu gue merasa tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena pada saat itu gue merasa tidak direstui oleh orang tua gue untuk bisa pergi ke gunung ini. Di perjalanan gue sangat-sangat merasa panik karena di telinga gue berbisik sautan-sautan dan bisikan-bisikan kayak orang tua gue yang manggil, Jar pulang, Jar pulang, Jar pulang. Di situ gue merasa gak aman banget karena gue udah disuruh jangan pergi, tapi gue malah pergi dan egois gitu aja. Gue merasa bersalah saat sudah melakukannya karena tanpa sadar gue egois itu, karena gue gak mau ngecewain teman-teman gue juga, tapi gue malah ngecewain orang tua gue gitu. Karena pada saat itu gue di pos simpang Maleber, keadaannya maghrib, dan gue melihat ada sosok orang tua gue yang datang dan pengen mengajak gue untuk pergi pulang. Tapi pada saat itu karena gue posisinya sebagai leader paling depan, gue merasa ada yang menemani, entah siapa, yang penting dia kayak nunjukin jalan gitu. Yang jelas gue merasa ini siapa gitu, kok bisa depan gue. Itu perasaan gue atau halusinasi gue yang membuat gue menjadi bingung dan takut untuk melanjutkan perjalanan gue. Dan pada saat itu gue ditarik ke tengah dan digantikan posisi gue, karena gue udah gak bisa fokus terhadap jalan, dan malah gue melihat kanan kiri karena seperti ada orang-orang yang ingin menyapa gue, tapi gue tidak mau mendengarkannya. Karena pada saat itu gue merasa lelah dan dehidrasi juga karena kehabisan air, dan gue harus membeli airnya di pos terakhir itu. Alhamdulillah setelah gue udah di pos terakhir, gue merasa lega karena udah di alun-alun Surya Kencana bersama teman-teman gue pada saat itu. Setelah di alun-alun Surya Kencana, gue langsung membuka tas gue dan mengambil tenda gua untuk segera dipasang karena waktunya sudah mulai gelap juga. Di situ gua merasa baik-baik dan merasa tenang karena teman gua sudah bilang semua akan baik-baik saja dan semua akan teratasi. Setelah gua sudah memasang tenda, gua langsung persiapan untuk ganti baju, terus gua persiapan untuk makan juga. Dan malamnya gue gak bisa tidur sama sekali karena merasa terganggu. Entah siapa yang bolak-balik di depan tenda gue. Yang paling gue takutin adalah orang-orang yang jahil. Mungkin pengetahuan kalian bisa lebih tahu detailnya di Surya Kencana itu seperti apa. Yang penting gue positive thinking pada saat itu adalah orang, bukan makhluk halus gitu loh yang mengganggu gue. Tapi gue merasa agak tenang aja dan merasa takut karena pada saat itu gue posisinya di paling pojok.
Besoknya gua summit sekitar jam setengah 6-an naik ke puncak Gunung Gede Pangrango 2958 mdpl. Sekitar 45 menit kita sudah sampai di puncak Gunung Gede Pangrango. Alhamdulillah gue bisa ke puncaknya dan tidak ada badai waktu itu, dan alhamdulillah tidak ada masalah di perjalanan untuk ke puncak. Hanya segini yang gue bisa ceritain. Detailnya gue lupa karena gue udah lupain hal-hal negatif yang pernah gue rasain di sana. Dan sekarang gue merasa tenang, merasa nyaman ketika ada di puncak, dan merasa terbayar lelahnya gue dan perjuangan gue. Dan alhamdulillah gue pulang dengan selamat kembali ke rumah, dan berangkat berlima, pulang berlima, alhamdulillah. Oke, thanks guys udah menonton dan mendengarkan cerita gue. Next time gue bakal cerita tentang perjalanan gue lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini ya. Oke, terima kasih. See you next time.